Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullah. Lami mboten kepanggih. Kangen. Napa terus nggih, pundi sehat apa? Alhamdulillah sehat. Niki diet atas usulnya Gus Nizam. Alhamdulillah dalam waktu 15 hari turun 9 kilo. Nah, iya. Mendekati ideal, Cuk. Nggih, mboten nate ikut di PSBB. Enggih. adik soro-soro ini didietkan oleh Tuhan. Bayangkan 15 hari 9 kilo. Nah, ya. Program diet apapun nggak ada itu. Dalam 15 hari turun 9 10. 9 kilo. Oh iya. Nah, sekarang Barani corona. Hah? Sampai 12 hari. Mbok tenan. Ya diet lah. Diet. Nggih. Gus. Nggih. Niki banyak pejabat-pejabat negara yang datang ke Jawa Timur. Iya. Bukan karena prestasi pembangunan. Tapi arek-arek nggak teli. Iya. Pol nggak telian. Begitu PSBB dibuka, karena PDW, mereka tidak mengikuti protokol PSBB COVID-19, sehingga apa? Kenaikannya itu melebihi Jakarta, seakan-akan seperti itu. Sehingga para pejabat Jakarta pada datang ke sini, bukan karena prestasi. Nah, ini Gus, tolong supaya arek-arek gak teli. Artinya Iya. butuh sosok Gus Nizam yang mampu memberikan apa ya? Pokoknya melok pemerintah itu yo bagian dari bakal. Berulang kali saya sampaikan, menyikapi corona ini jangan sombong, jangan sok sakti, jangan sok kuat, sok menter, sok kebal. Nggak ada ilmu kebal, ilmu sakti yang bagaimanapun busung musuh corona. Busung. Kemudian semua rakyat Indonesia tidak akan sadar kecuali masing-masing merasa menjadi dokter. Wahai para kaula muda, khususnya arek-arek Surabaya, dulurku, ojo sembrono, ojo gak nurut manut ambek aturan pemerintah. Pemerintah kita, umarok kita benar-benar atas dasar cinta, kasih, dan sayang menghimbau ya protokol kesehatan itu. Setiap kali keluar rumah jangan tidak pakai masker. Nah, saya kok nggak pakai? Oh, ini rumah saya ya. Ini saya belum keluar rumah ya. Kalau kalian kan dari rumah ke sini. Iya. Nggak boleh nggak pakai masker. Kalau yang nggak pakai masker keluar rumah nggak pakai masker itu jelas-jelas sok atau sombong, sok sakti, sok kebal corona, ala embel. Itu bentuk kedzaliman? Iya. Itu salah satu bentuk kedzaliman, dan kedzaliman itu pasti dari kejahilan, kebodohan. Memang yang mengerti ini hanya dua saja. Hanya dua orang yang mengerti corona dan cara penanggulangannya. Satu, dokter ruhani, yaitu para ulama pewaris sejati Nabi. Dua, dokter jasmani, yang diamanati oleh Allah melalui ilmu kedokteran, ilmu kesehatan jasmani,
ya, untuk mengamalkan dengan ikhlas penuh amanah, bukan karena uang. Wahai para dokter, karena itu memang bagian kalian, maka laksanakan tugas sebagai utusan Allah, laksanakan tugas berusaha mengobati, menanggulangi ya pandemi yang terus meningkat ini dari waktu ke waktu. Dan kabar yang tidak menyenangkan, Jawa Timur sekarang menjadi juaranya. Juara ketidakbijakan, ketidakarifan menyikapi corona. Artinya karena tidak disiplinnya warganya. Pasti karena tidak taat. Tidak taat. Iya, intinya tidak taat. Berarti ketahuilah bahwa aturan pemerintah, mulai lockdown, PSBB, keluar pakai masker, kalau bisa sarung tangan, sering-sering cuci muka, dan lain sebagainya, itu sungguh sumbernya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warga Amerika saja yang notabene mayoritasnya bukan Muslim tahu itu. Masa kita yang Muslim tidak tahu kalau aturan PSBB dan sebagainya itu sesungguhnya dari the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan mengaku Muslim jika tidak taat aturan pemerintah, di mana ini sumbernya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas praktek di dalam ayat yang berbunyi itu, yang terjemahannya, ketahuilah sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tak punya ada rasa takut sedikit pun kepada siapapun dan apapun, bahkan tak punya ada rasa sedih ya, ketika ada peristiwa seperti ini, seperti pandemi 19 ini. Itu maksud daripada tidak takut bahkan tidak sedih dengan ini tuh apa diucap, apa hanya cukup di hati? Namanya rasa itu ya tidak harus diucap, tidak perlu diucap. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Al khauf wal hazan huma wilayah dzauqiyah. Mereka kekasih-kekasih Allah itu sifat atau karakter yang nyolok pada pribadi para wali adalah tidak ada rasa takut alaihim, ay alal makhluqin, walahum yahzanun, dan mereka saraf sedihnya sudah hilang. Artinya mengalami ujian yang bagaimanapun bentuknya, saraf sedihnya sudah putus. Ketika kata-kata khauf ini saya dohirkan, au kawati nang corona wedi kemunang amot, au gak bakal susah, gak bakal sedih perkara ini ae. Itu goblik, Gatel ini. goblik. Itu Gateli anjing. Ketok ilmune gak duwe ilmu. Ini sering saya taruh Sombong. Itu Bang. kesombongan yang nyata. Saya sering berkata seperti di depan Melong, di depan Kang Wapi. Ya harus tobat. Itu kesombongan yang nyata. Wong corona ini diturunkan dari langit ini untuk memberantas kesombongan semua manusia, khususnya para pemimpin negara. Dalam hal ini ya negara-negara yang besar-besar, yang maju-maju, yang merasa adidaya, superpower, dan istilah lainnya yang semisal dengan itulah. Jangan semena-mena, jangan tidak adil,
jangan tidak beradab, karena sesungguhnya para pemimpin negeri itu adalah wakil Tuhan, wakil Al-Malik, wakil Rabbul Arbab, wakilnya Tuhan, Tuhannya segala Tuhan, atau Malikul Muluk, rajanya semua raja yang memerintah ya dengan sifat adil dan bijaksana. Ya, sekarang seandainya bentuk kata-kata la khaufun tidak takut itu tadi, kalau memang seringkali saya mengucap seperti itu, tak wedi aku, tak susah aku, kalau ini kok wedi gunang Allah, tapi sekarang bentuknya tidak menggunakan masker. Ini kelelasan kalau wow saya mau berangkat ke sini di sini nih mulong nih pakai masker. Nah, seandainya saya nggak bener, ini sering kali saya berangkat main badminton siang hari, terus ketika ke pasar seringkali saya tidak menggunakan masker. Apa itu termasuk bagian daripada kebodohan atau kegoblikan itu? Iya, itu kan Padahal saya tidak berucap itu. layak, itu namanya lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lidah sikap, lisan sikap atau bahasa tubuh ini lebih jelas daripada lisanul Ucapan. lisanul qaul, lisan ucapan. Dengan keluar rumah tidak bermasker itu sama dengan aku menter sampai corona. Kan artinya begitu. Iya. Nah, itu kesombongan. Artinya kan dengan tidak mentaati apa yang disampaikan oleh protokol COVID oleh pemerintah ini, itu adalah kedzaliman yang nyata. Kezaliman. Sementara maka tujuannya itu memberantas nomor 1 kemusyrikan, nomor 2 kesombongan. Sesungguhnya sombong itu ya syirik itu. Sombong adalah syirik. Ya, menuhankan dirinya sendiri. Nah, kemudian kedzaliman. Wis telu iki ae lah. Corona diturunkan ini tujuan Allah memberantas kemusyrikan yang nyata, yaitu menuhankan selain Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya serba maha itu. Kalau kita umat Islam menyebutnya Allah. Memberantas kemusyrikan. Kemudian kebodohan dari sisi akidah khususnya. Ya, kebodohan secara luas lah. Khususnya kebodohan dari sisi keyakinan. Kemudian kezaliman. Maka siapa yang paling terancam oleh corona ini? Ya, semua manusia dan jin yang ini sudah ditegur berulang kali pasti, yang masih saja menyekutukan selain yang masih menganggap ada yang kuasa selain Tuhan yang Maha Esa. Artinya merasa dirinya kuat tadi itu. Ya itu menuhankan dirinya. Gak bakal kena corona. Karena merasa dirinya sudah takut dengan Allah. Takut dengan corona aku. Mungkin itu bagian daripada syirik itu ya. Itu menuhankan diri. Menuhankan diri. Menuhankan, karena kalau nafsunya, takut pasti tidak begitu. Iya. Sombong. Ya, sombong itu dari syirik. Ada yang sombong yang disengaja dan tahu disengaja. Ada yang tidak tahu kalau begitu itu sombong. Nah, ini bukan dari syirik. Iya. Bukan. Banyak itu. Iya, banyak. Ini karena ngaji ini gak diterusno, gak gelem ngaji jadi karo. Iya. Termasuk ya nggak pakai masker keluar rumah.
itu ya kemusyrikan, ya kesombongan, ya kedzaliman, tiga-tiganya. Subhanallah. Di mana kemusyrikannya? Ya menyekutukan Allah dengan siapa atau apa? Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Dengan dirinya sendiri. Merasa kuat tadi itu ya. Iya, yaitu menuhankan diri. Padahal ini sudah kesepakatan semua ulama dunia sepakat menyerahkan persoalan corona ini kepada ahlinya, yaitu para dokter. Dan para dokter sedunia telah sepakat untuk berperang melawan virus yang bernama corona yang tidak kelihatan ini. Dan sudah musyawarah berulang-ulang, akhirnya disepakati tidak ada cara lain selain ya lockdown, PSBB. Kemudian kita harus meningkatkan kebersihan, kesehatan, meningkatkan pola hidup sehat, hidup yang lebih bersih. Setiap keluar masuk rumah hendaknya cuci tangan, cuci kaki, dan yang higienis lah, yang bersih, karena kebersihan itu bagian dari iman.